Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba kepikiran gitu ya, kenapa memihaki bahwa madrasah diniyah itu tidak di masjid tapi di rumah seseorang. Jadi kalau kondisinya kayak sekarang ini kan ke masjid aja harus berjarak, ke masjid harus segera pulang, ada yang ke masjid itu hanya untuk lingkungannya sendiri. Jadi dengan begitu TPA yang di masjid-masjid ya otomatis sepi gitu. Nah, kenapa kok di rumah? Kalau di rumah itu kan kesannya cuma main ke rumahnya Mas ini, Mbak ini gitu. Itu lebih manageable gitu ya dibandingkan kalau harus di masjid. Nanti tidak tahu akan berakhir kapan ini masalah dunia ini gitu ya. Nah, yang menarik lagi adalah antara manageable dan swearing gitu ya. Sejak kecil kupikir dapat pengetahuannya itu adalah kalau misalnya ada orang berjanji dan mengingkari, kita swearing gitu, memaki orang itu gitu. Sementara kita tidak pernah diajari berpikir bahwa kalau suatu hari atau suatu kali dia mengingkari janji, kita harus gimana gitu. Jadi lebih manageable. Jadi andaikan TPA itu tidak jalan di masjid, terus gimana gitu. Jadi tidak selalu ngotot harus di masjid, karena haji aja bisa dibatalkan sepanjang zaman dari Rasulullah sampai sekarang. Rasa-rasanya baru kudengar kali ini gitu ya, haji tidak ada tahun lalu. Nah sekarang nggak tahu gitu. Mungkin ada kemarin ya, tapi sedikit. Nah, managing ini menjadi penting gitu, daripada swearing, karena kita tidak tahu perubahan kekuatan-kekuatan yang ada dalam dakwah gitu ya. Contoh misalnya ada tanah diwakafkan, kemudian yang membangun di atasnya adalah orang lain, orang kedua, tapi bahwa masjidnya dikasih nama orang kedua gitu. Itu setahuku mungkin gitu. Terus kalau orang-orang yang berwakaf masjid di tempat-tempat tertentu dikasih nama orang, ya itu sih model yang lain aja. Nah, ke manajebelan ini adalah menjadi sangat penting gitu, karena proses belajar mengajar itu harus jalan gitu. Kalau harus jalan dengan kemerdekaan. Misalnya kalau waktu yang kasus di rumah yang dibeli orang tua aku di dekat Masjid Agung itu adalah yang dianggap berhak waktu itu mengajar itu terlalu butuh dihormati gitu, sehingga orang-orang di sekeliling nggak mau ngaji. Akhirnya nggak bisa ngaji, karena ketika dihormati, beliaunya sendiri tidak mencerminkan orang yang pantas dihormati gitu ya. Contohnya gini, kakaknya ipar itu imam masjid, cuman adik iparnya nyuri sandal di masjid gitu. Itu kan membuat lingkungan jadi tidak respect pada kakaknya gitu, walaupun itu perbuatan adiknya. So, apa yang terjadi ketika ada yang buat tempat ngaji yang kok akhirnya si kakak juga ikut nggak suka gitu, karena kehormatannya diambil. Nah dari sini kupikir memang kalau harus center masjid tidak boleh tidak ada alternatif yang lain, ya lama-lama sekampung itu jadi nggak bisa ngaji semua. Apalagi kalau tertekan gitu, terus misalnya sekolah
SD negeri gitu ya, kamu nggak bisa ngaji. Itu baru ngaji, belum yang lain. Oh iya, ini tadi ini dapat judul ini dari Ustadzullah sebenarnya gitu ya. Cuman ketika aku membaca biografinya, dia orang Wahabi gitu. Lahirnya di Zulfa gitu ya. Entah di mana aku belum tahu. Dari keluarga besar yang terkenal di seluruh penjuru Najd. Sementara setahu aku ada hadis bahwa akan ada datang fitnah besar dari Najd gitu ya. Ini lahirnya 1227 Hijriah, jadi kira-kira 215 tahun Hijriah yang lalu gitu. Nggak tahu kalau Masehinya berapa, mungkin 200 tahunan. Sama. Nah, dari ininya apa namanya, masih ada Syekh Utsaimin, berarti ini belum orang-orang baru gitu ya. Langsung sebenarnya aku kurang semangat dengan buku ini karena bahwa si Wahabi ini sepertinya dia bersikap seperti apa ya, penguasa Cina gitu ya. Penguasa Cina itu dulu berusaha memotong semua sejarah dan berawal semua sejarah itu di penguasa itu gitu. Dan bagian dari perilaku Wahabi contohnya adalah kalau ada buku itu hadisnya sudah ditahrij oleh Syekh Nasiruddin gitu. Sepertinya bahwa Imam Bukhari saja keabsahannya kurang kalau tidak disahkan oleh Nasiruddin Al-Albani gitu ya. Itu yang peran pentingnya di situ. Jadi sama dengan tadi TPA, jalur resminya itu harus jalur formalnya ada di masjid. Nah ini juga sudah ada jalurnya dan dipotong begitu saja gitu oleh Nasiruddin Al-Albani. Aku tidak tahu apakah buku yang sampai di Indonesia juga sama begitu gitu ya. Karena takutnya nanti kayak Syiah gitu ya. Mereka juga memasukkan isinya. Tidak hanya menyelipkan dirinya dalam kepentingan gitu ya, memasukkan isinya juga gitu. Toh kenyataannya bagian yang sangat bohong dari Wahabi adalah memberi nama dirinya Salafi. Itu bohong. Karena kaum salaf itu hanya sampai tabi'in gitu. Jadi sahabat, tabi'in. Habis itu namanya kholaf. Satu. Yang kedua, dia selalu pakai nama sunnah. Padahal dia Wahabi. Gitu. Itu yang bohong yang kedua yang jelas ya. Kalau tidak sopan lain sudah tahu. Nah jadinya kalau ada buku kayak gini nih gitu ya. Buku kayak gini nih, ini yang versi yang tidak ada bau Wahabinya ada nggak gitu. Kalau nggak ada wujud pengetahuan di yang tidak Wahabi seperti apa. Kok kayaknya bukunya yang sampai sini Wahabi gitu. Sampai terjemahan aja kebanyakan sudah Wahabi gitu. Heran aku juga. Terus kemarin Agung Waspodo melengkapi apa yang sudah aku tahu bahwa semua ketua MUI-nya gitu ya, Saudi Arabia itu adalah keturunan Muhammad bin Abdul Wahab gitu. Terus kalau yang rajanya adalah keturunan Saud. Dan itu artinya hegemoni kedua keluarga itu cukup kuat gitu ya.
Dan di Agung Wasbodo dibilang bahwa ulamanya adalah stempel kekuasaan. Siapa yang berkuasa distempel, ini kayak waktu agama Palang gitu ya. Kalau di Inggris ada Fransiskan gitu, nyetempeli maunya raja gitu. Kalau di Roma juga maunya nyetempeli maunya raja kayak apa gitu. Jadi fungsinya jadi kayak gitu. Kalau fungsinya kayak gitu memang jadi Imam Syafi'i yang dipenjara oleh penguasa gitu. Terus ini yang diperkarakan kalau di zaman ini adalah siapa namanya, Kordowi gitu. Kordowi itu sedang dimusuhi oleh dunia, dicari oleh Interpol gitu. Dan kalau betul si Kordowi itu berselisih paham dengan Ali Jum'ah tentang Ikhwanul Muslimin, maka akhirnya dengan dua fakta, satu itu Kordowi di Interpolin, yang kedua adalah bahwa ketika Ali Jum'ah menerangkan si Said Qutb itu kalimatnya terlalu dibuat-buat untuk menjelekkan si Said Qutb. Dan dari dua fakta itu jadi aku memihak pada isu Kordowi dan mengabaikan seluruh pendapatnya Ali Jum'ah, karena seluruh gitu ya. Jadi kayak misalnya kembali ke buku ini gitu ya. Buku ini akhirnya ketika tahu Wahabi ya jadi nggak semangat gitu. Ya nanti nyari gabungannya isinya saja gitu ya. Ya sudahlah, mungkin Ustadzullah waktu itu tidak menghadapi krisis Wahabi seperti yang di sini gitu. Karena bahwa Wahabi ketika mau diserbu Irak saja itu dia di Al-Maidah, kayak Al-Maidah 51 yang apa namanya auliyanya itu adalah dia ke Amerika gitu. Itu yang sudah jelas. Jadi tidak ingin berdamai dengan Irak, tapi mengundang orang kafir untuk menjadi pelindungnya. Sudah jelas sekali gitu. Dan kalau lihat perilaku Amerika terhadap Saddam Hussein, rasa-rasanya tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya yang benar adalah Saddam Hussein, bukan Saudi gitu ya. Toh kalau perang sama Iran ya memang Syiah gitu. Itu yang kotak-kotaknya begitu gitu. So kalau ber-TPA misalnya gimana caranya menutup saluran informasi dari Wahabi, itu yang sekarang agak susah karena bukunya berserakan Wahabi. Kayak ini tadi saya kupikir tidak Wahabi, ternyata Wahabi. Walaupun sudah dikasih 2 kali tanda gitu ya. Beli 2 toko nggak dapat, tapi akhirnya beli ya dapat. Oh ternyata tuh. Oke gitu aja. Jadi manageable, tidak swearing gitu ya. Memang kalau kayak Al-Maidah 51 menerangkan kalimat di ayatnya itu sendiri saja sudah cukup ya, tapi kalau aku pribadi tidak punya kemampuannya gitu. Tapi sebenarnya Quran membuka dirinya untuk diterangkan dengan mudah dan gamblang gitu ya, tidak harus mengikuti kata ulama gitu. Jadi masih ingat dulu Pak Asmuni, itu berarti berapa tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu gitu ya. Itu ya cuma ngadepin Quran saja gitu. Terus dibaca, oh ini ceritanya kayak gini nih Pak ini ceritanya kayak gini Pak ini. Jadi tidak perlu ulama A, ulama B gitu. Karena ketika kayak misalnya kayak Said Qutb sudah, atau Hasan al-Banna sudah terpenjarakan, terus satunya dibunuh di
jalan, satunya dihukum mati, itu masih dijelek-jelekin gitu ya. Sementara yang sudah jelas jelek tapi masih hidup dan sedang dekat kekuasaan tidak berani gitu. Itu yang berbahaya. Jadi mungkin memang lebih aman menjelaskan maksudnya saja dari Al-Quran itu tanpa mau ditanya tentang sopo sih wong kae ki piye gitu. Itu kayaknya malah sulit menjelaskannya. Oke, gitu aja buat hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberi jalan terang, jalan yang lebih jelas, menjadi hidayah, memberikan kekuatan untuk iskoh dan mengampuni diriku, menjauhkanku dari neraka, dan mengizinkan aku masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.